selanjutnya tausiah dan irsyadat yang sampai dilangsungkan oleh pembina kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Di sini ada tamu kita yang Anda Turkani. Beliau adalah ayah anda dari Ustaz Hela, ya, termasuk juga ayah kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Ustaz Hela, yang saya hormati para direksi, manajer, para ketua dan pembina-pembina, sekaligus para asatir yang sempat hadir pada pagi hari ini dalam rangka kita lanjutkan kajian kita, kajian Sabtu sekolah guru. Dan insya Allah kajian ini akan tetap berlanjut, kita isi insya Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam tentunya juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang pada hari-hari ini kita bersama-sama merayakan atau memperingati atau bergembira atas pertepatannya di bulan ini kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah berkaitan dengan al-aqidah, ya. Kajian santri, kalau antum mau hadir tiap pagi Ahad, itu kajiannya adalah fikih, ya. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu fikih taharah. Kita sampai sudah pada fiqhul wudu, ya, berbicara tentang wudu. Nah, insya Allah di kajian Ustadz ini kita akan mengkaji al-aqidah. Aqidah dalam artian di sini adalah al-Islam wal iman. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Ada dua gerbang. Ya. Ada dua gerbang yang harus kita lalui sebagai menjadi hamba Allah yang sempurna. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada. Artinya, wafillah, semua hidup kita di dunia ini, ya, visi utamanya itu hanya ke sana, tak ada yang lain, ya. Jadi semua hidup kita di dunia ini visinya itu hanya ke situ, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah, ini pengertian ibadah ini yang perlu kita pahami, ya. Kadang orang mengartikan ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, hanya sebatas itu ibadah, ya. Orang mengartikannya hanya sebatas itu ibadah. Akhirnya timbullah kata-kata, masa hidup kita hanya sholat, masa hidup kita hanya puasa,
Masa hidup kita hanya zakat, masa hidup kita hanya berhaji, ya. Jadi, nah inilah ya ghazwul fikr, ya. Inilah serangan-serangan pemikiran yang dilancarkan oleh orang bahwa Islam itu hanya sebatas kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, hanya itu, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun." Khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Oleh karenanya, wafillah, perlu kita mempelajari dua gerbang utama. Ya, dua gerbang utama ini kita menjadi hamba Allah yang benar-benar sempurna. Gerbang utama namanya adalah Al-Islam. Ya, ini gerbang utamanya. Kuncinya hanya satu, ya, kuncinya hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu kuncinya, ya. Makanya orang mau masuk Islam cukup dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari gerbang ini sudah kita mendapatkan hak kita, ya. Kita sudah mendapatkan hak kita sebagai orang yang Muslim, ya. Dalam hal ini, ya, darah kita sudah aman. Kalau dalam keadaan perang misalnya negeri ini, darah kita sudah aman, ya. Kemudian harta kita wajib dijaga, ya. Jadi kita sudah mendapatkan hak kita sebagai orang yang berislam. Ini gerbang utamanya. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita berhak dikafankan, kita berhak disolatkan, kita berhak dikuburkan di kuburan orang yang berislam. Nah, inilah gerbang pertamanya. Nah, gerbang pertamanya ini, ya, gerbang pertamanya ini, ya, pemilah. Gerbang pertama ini wajib dilalui oleh setiap orang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini siapa saja kalau ini, ya, yang mayoritas 99% di Indonesia ini sudah berislam, ya. Tetapi apakah kita, ya, masuk gerbang yang kedua atau tidak? Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, "Addu alaihi bil nawajid," kata Rasulullah. Ini yang harus dipegang kuat-kuat sampai harus kita gigit dengan geraham kita ini yang paling penting. Kalau berislam sudah berislam, anak-anak yang tato banyak, yang antingnya sebesar apa, dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai sebagai orang Islam, ya. Tapi sebagai orang yang beriman, belum tentu. Makanya ketika ada orang-orang jahiliyah datang kepada Rasulullah SAW dari jauh, dari Taif, dari Najran, dari mana datang kepada Rasulullah SAW, memanggil Rasulullah, ingin membanggakan diri mereka sebagai orang yang beriman. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, atainaku, kami datang, amanna, kami sudah beriman, ya, kami sudah beriman. Padahal iman itu masih tidak ada di dalam. Hanya mendapatkan informasi tentang Rasulullah, hanya mendapatkan informasi tentang kejadian besar di Madinah. Mereka datang kepada Rasulullah, Muhammad, kami sudah beriman. Al-Quran mengatakan, ya, qulu aslamna walam yadkhul iman, ya, jangan dulu kalian belum beriman, ya, katakan kami sudah berislam, ya. Cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang sudah berislam. KTP-nya sudah agamanya Islam. Tetapi yang paling penting adalah gerbang yang kedua ini, ya, yang dinamakan dengan gerbang al-iman. Ya, ini gerbang yang kedua adalah namanya al-iman. Iman di sini adalah sudah menyangkut hati, ya, sudah menyangkut hati, praktek, yang akal, pikiran, perilaku
perilaku, ya, dan segala-galanya. Ya. Nah, ini sudah menyangkut al-iman. Oleh karenanya, makanya disinilah pentingnya yang namanya al-iman. Ya. Definisi al-iman yang kita ketahui daripada ulama-ulama kita, tasdiqun, ya, taqrirun bil lisan, ya, tasdiqun bil qalb, ya, yaitu atau ungkapan, ya, ungkapan dengan lisan, tasdiqun bil qalb, ya, wa saddaqahul amal, ya, ungkapan dengan lidah kemudian dibenarkan oleh hati dan diterjemahkan oleh amal perbuatan kita. Itulah dengan yang dinamakan dengan iman. Oleh karenanya secara khusus, ya, secara khusus malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, bukan kepada beliau, tapi melalui beliau mengajarkan kita tentang al-iman. Ya. Sudah kita tahu arkan Islam berapa? Ya, al-Islam tasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat, ya, wa tasum Ramadan wa tahujjal bait, ini salatah ilaihi sabila. Itu hanya praktik, ya. Tetapi kalau iman ini wabillah, ya, diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh malaikat Jibril, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, akhbirni an 'anil iman. Ya, kasih tahu saya apa itu iman. Ya. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab, apa kata beliau? An tu'mina billah. Ya. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, ya, wal qada, an tu'mina bil qadar khairihi wasyarri, ya, kan 6 rukun iman ini, ya. Nah, ini wabillah, ya, ini kebanyakan adalah perbuatan hati. Yang 6 ini perbuatan hati. Antuk minabillah, kan sudah tadi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ungkapan. Tapi apakah benar ungkapan ini di dalam hati kita? Perlu kita uji, ya, perlu kita uji dengan al-iman billah, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, ya. Karena bagaimana caranya apabila, ya. Makanya untuk mempermudah, ya, ini bukan membagi-bagi, ya. Ini bukan membagi-bagi, ya. Inilah perdebatan antara Aswajah dengan kaum Salafi, ya. Ini bukan membagi-bagi, tetapi ini adalah untuk mempermudah pengetahuan. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membagi cara mengetahui iman kepada Allah ini ada 3 cara. Ya. Pertama, ya, tauhid al-uluhiyah, ya, atau tauhid ar-rububiyah yang pertama. Kemudian tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Nah, ini cara kita mengetahui, ya, iman kita. Cara kita mengetahui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu rububiyatuhu, ya. Apa bahasanya Ustaz? Kerobnya, ya, ketuhanannya, ya. Wa tauhid uluhiyatuhu, ya, mentauhidkan keilahannya, dan tauhid asma wa sifat, dan mentauhidkan nama dan sifatnya. Nah, ini dia formula. Oleh karenanya di sini perlu kita ketahui seperti apa saja tauhidur rububiyah itu, ya, kita akan tahu di sini. Ikhwanillah, secara umum, ya, tauhid ar-rububiyah itu berarti i'tiqadul jazim, i'tikad dalam hati ini, ya, keyakinan yang kokoh, i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh, ya, bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbu kulli syai', ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu, ya. Ini perlu kita yakini. Antum, ya,
dapat rezeki, antum dapat makan, antum dapat sesuatu, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala rabba siwa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penjabarannya apabila dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dijabarkan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Bukankah kepadanya penciptaan, ya, wal amr, segala sesuatu, ya, tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini dia yang menciptakan, yang mematikan, ya, yang memberikan rezeki, yang memanjangkan umur, yang memendekkan umur, yang cabut nyawa siapapun, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata adalah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum meyakini bahwa kalau antum meyakini kalau ada yang bisa manjangkan umur antum, kalau ada yang bisa manjangkan ini makanan ini bisa manjangkan umur, makanan ini bisa manjangkan umur, berarti tingkat rububiyah kita masih dipertanyakan, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, memakan yang baik, ya. Rasulullah memerintahkan kita memakan yang baik, tapi bukan itu yang memanjangkan umur, ya. Bukan itu yang memanjangkan. Yang memanjangkan umur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini susah dicerna oleh orang, ya. Susah dicerna oleh orang, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada Raja Namrud dengan praktik, ya. Nabi Ibrahim sendiri, perlu beliau belajar, apalagi kita, ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini Nabi Ibrahim. Makanya perlu kita belajar, perlu kita menasah ini, tidak cukup kita mendengarkan hal-hal seperti ini, perlu kita renungkan sampai Nabi Ibrahim sendiri, ya, minta praktik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya. Ketika beliau menantang Namrud, ya, bahwasanya beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Allah saya menghidupkan, mematikan, kata beliau. Namrud mengatakan, ala muhyil, saya bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Ya, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Ya. Dia panggil dua orang, ente tetap hidup, ente selalu mati, kan? Udah satu mati, satu, ya itu kan menghidupkan juga kan, mematikan juga. Atas dasar perintah saya dia mati katanya. Atas dasar perintah saya dia hidup, ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mendebat tentang kematian ini, tapi dia mendebat yang lain, ya. Tuhan saya mendatangkan matahari dari timur, ya, kemudian menenggelamkannya dari barat. Bisa nggak sebaliknya ente? Terbitkan dari barat, tenggelamkan dari timur. Ya, babuhikan lebih kapal, dia nggak mampu kan. Nah, tapi di dalam otak Nabi Ibrahim dan hati Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau tahu beliau itu gimana sih caranya, gitu kan? Ya, memang kita lihat fakta-fakta yang ada kan, ada orang mati, ada orang hidup, ya. Ada orang mati muda, ada orang mati tua, berarti ada orang, ya, panjang umur dan ada yang pendek umurnya. Nabi Ibrahim saya mau tahu, kata beliau. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, ya, bagaimana cara engkau menghidupkan dan mematikan, atau menghidupkan orang mati. Nah, ini pertanyaan, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah tidak butuh pertanyaan, dan Allah tahu bahwa nabinya adalah nabi orang yang beriman. Qala awalam tu'min, belum masukkah, ya, belum masukkah iman itu di hatimu wahai Ibrahim? Qala awalam tu'min, qala ala, ya, sesungguhnya aku beriman, benar-benar beriman wahai Allah. Liyaqma'inna qalbi, sampai Nabi Ibrahim coba, karena posisi iman ini ada di dalam hati, beliau ingin benar-benar di dalam hatinya ini adalah, ya, benar-benar di dalam hatinya ini tidak ada sedikit pun keraguan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat mengenal. Nah, ini apabila, ya, Nabi sudah tidak ada, ya. Ini juga pelajaran untuk kita, ya. Keingintahuan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, sudah cukup mewakili kita bahwa Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Jangan antum semuanya jadi Ibrahim,
Ya, saya juga mau jadi Nabi Ibrahim dong, gitu kan? Saya mau jadi Nabi Ibrahim juga. Ya Allah, bagaimana caranya hidup dan mematikan? Tidak bisa. Ya. Jadi pengalaman spiritual para nabi itu, ya, bukannya Nabi Ibrahim tidak beriman, tetapi pengalaman spiritual beliau itu ingin ditunjukkan kepada kita bahwa itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan mematikan. Nah, spiritual Nabi Ibrahim di sini, ya, juga seperti itu. Sama dengan pengalaman spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin mencari Tuhannya, ya. Walamma, ya, ketika datang matahari, ketika datang bulan, qala hadza rabbi, ya, bintang dulu. Ketika datang bintang, qala hadza rabbi. Walamma afala, ketika dia tenggelam, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka orang-orang yang tenggelam. Itu artinya bahwa Allah, ya, selalu ada. Datang bulan juga demikian. Ya, hadza rabbi, hadza akbar. Ini apa? Lebih besar itu Tuhan. Ya, datang matahari itu Tuhan. Semuanya itu tenggelam. Ya, ternyata beliau mengatakan kalau ada orang nyembah matahari, kalau ada orang nyembah kayu, kalau ada orang nyembah bintang, kalau ada orang nyembah bulan, itu semuanya ternyata, ya, pengalaman spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya itu hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti galaksi ini dan semua isinya, bintang-bintang, planet, semua ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pantas disandingkan oleh para Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disinilah Asy'ari itu berkesimpulan, ya, Asy'ari itu berkesimpulan bahwa, ya, Allah itu azali, abadi, abadal abidin, ya. Allah itu ikhwafillah, ya, tidak memiliki awalan, tidak memiliki akhirat, ya. Abadi itu artinya huwal awwal wa laysa qablahu syai'. Dia yang pertama, sebelumnya tidak ada sesuatu. Ini susah dicerna, susah dicerna, ya, oleh kita semua. Coba itu bayangkan, tidak mungkin dibayangkan, ya. Artinya huwal awwal wa laysa qablahu syai', wa huwal akhir wa huwal akhir wa laysa ba'dahu syai'. Dia yang pertama, sebelumnya tidak ada sesuatu, ya. Dia yang terakhir dan setelahnya tidak ada sesuatu. Bukan berarti dia yang terakhir, kan? Nggak paham kan? Ya. Ini pelajaran tauhid, ini pelajaran keras, makanya orang menggunakan filsafat. Orang menggunakan filsafat dalam pelajaran tauhid itu. Makanya, ya, mazhab Asy'ari itu mengatakan, ya, wa kullu ma siwallah, ya, Allahu qadim. Allah itu azali, ya. Azali itu artinya abadi, pertama, ya. Kalau pertama kan pasti ada awalannya kan, ya. Tapi pertama walaysa lahu awwal, tidak memiliki awalan gitu. Kalau pertama berarti kapan mulainya? Jangan tuh bertanya begitu, ya. Pertama itu hanya mengkiaskan, memberikan pemahaman, mendekatkan pemahaman kepada kita, ya, bahwa sebelum segala sesuatu ini Allah itu sudah ada, ya. Allah sudah ada sebelum adanya ada, sebelum Allah sudah ada sebelum adanya ada, ya. Sampai ada itu tidak ada, Allah juga tetap ada. Makanya juga, ya, Allah itu di tempat sebelum adanya tempat, dan tempat itu juga setelah adanya tempat itu Allah juga ada. Tempat-tempatnya tidak tahu, ya. Jangan antum mengatakan, makanya ini kaum Asy'ari tidak menerima kalau Allah itu, ya, duduk di arsy. Karena definisi mereka itu apa? Apakah yang memiliki permulaan ini bisa ihtiwa Allah, bisa ihtiwa Allah, bisa kalau bahasa manusianya itu bisa menyangga, ya, bisa menyangga Allah. Ini bahasanya tinggi misalnya, ya. Jadi kalau kurang-kurang dasarnya, ya, kita akan membayangkan sesuatu, ya, kita akan membayangkan sesuatu. Makanya satu firman Allah yang paling qat'i, maksudnya yang paling qat'i di sini secara maknawi, semua firman Allah itu qat'i, ya. Satu firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa ditafsirkan macam-macam itu. Laisa kamitslihi syai', ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Nah, ini tidak serupa baginya. Kalau antum artikan secara gampang, ya, contohnya Allah itu tidak ada contohnya, kayak gitu. Laisa kamitslihi syai'. Kalau tata bahasa yang benar, ya,
tata bahasa yang sederhana itu kan harusnya laisa misluhu syai'. Ya, laisa misluhu syai'. Tidak ada sepertinya itu sesuatu, tidak ada sepertinya. Tetapi kan dua masalahnya di sini. Dua kata-kata contohnya. Tidak ada contohnya itu contohnya katanya. Ya, seperti itu. Bahasa tauhid yang tinggi. Maksudnya ya, ini mic ya. Kalau diterpa sama matahari, ya diterpa sama matahari mic ini ada bayang-bayangnya. Ya, ada bayang-bayangnya. Ya. Bayang-bayang ini ya tidak bisa dicontohkan. Ya. Contohnya misalnya, kalau saja Allah memiliki bayang-bayang, bayang-bayangnya itu nggak bisa dibayangkan gitu loh. Ya. Apalagi zatnya gitu. Itu arti laisa kamitslihi syai'. Ya, apalagi zatnya bisa dibayangkan. Ya, bayang-bayangnya kalau dia memiliki bayang-bayang itu tidak bisa dibayangkan, apalagi zat yang maha tinggi. Oleh karenanya ulama mengatakan tafakkaru fil makhluk wa la tatafakkaru fil khaliq. Ya. Jangan sekali berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Makanya jangan antum berpikir di mana Allah duduk, bagaimana dia duduk, bagaimana besar duduknya, bagaimana besar kursinya, bagaimana besar arsy-nya, bagaimana besar langit yang menyangga dia. Itu enggak boleh dipikirkan. Enggak boleh antum pikirkan. Karena Allah itu wa kullu Allahu qadimun, Allah itu azali, abadi, laisa Allahu qadimun wa kullu ma siwallahi hadithun. Selain Allah itu adalah hadis itu ciptaan, gitu ya. Ciptaan ada permulaannya, ada ruangnya, ada besarnya. Bumi kita ini sekian kilometer kali sekian kilometer misalnya, ada besarnya. Ya, matahari sekian kilometer, terus apa planet sekian kilometer, itu namanya hadis. Ya, ada permulaannya, ada ukurannya, ada umurnya, ada, itu namanya hadis. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh antum bayangkan ukurannya, tidak boleh antum bayangkan sampai kapan, tidak boleh antum bayangkan di mana, tidak boleh antum bayangkan ya yang macam-macam itu. Karena laisa kamitslihi syai'. Ya. Cukup kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam sama dengan Nabi Ibrahim ya mau bukti, Nabi Musa alaihissalam apa kata beliau? Ya, di dalam surat Thaha ada apa? Terbayang awalannya lupa. Dalam surat Thaha ya ada yang namanya itu yang tentang falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya, wa kharra Musa ya sa'iqa. Ya.